Di gua bawah tanah, Tuan Yu mengamati setiap sudut dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan suara Li Yunxiao. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun formasi pengorbanan dapat menghalangi kesadaran ilahi, sebagai alkemis peringkat 8, dia tidak terpengaruh sama sekali dalam ruang sekecil itu. Namun dia tidak dapat menemukan aura apapun setelah mencari di setiap sudut. Pada akhirnya, dia mengembalikan pandangannya ke monumen dewa alam semesta dan melihatnya dengan cermat. Mungkinkah monumen itu bisa menembus ruang angkasa dan dia bersembunyi di kehampaan? Tuan Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mustahil. Bahkan jika dia memasuki kehampaan, dia tidak akan mampu melakukannya. Bahkan jika dia memasuki kehampaan, dia akan meninggalkan aura koordinat. Mungkinkah dia melarikan diri ke dalam monumen? Pikiran itu mengejutkannya dan dia berkata dengan tidak percaya, itu bahkan lebih mustahil lagi. Selain senjata mendalam kelas tertinggi yang legendaris, Bahtera Nuh, tidak ada senjata mendalam lain yang dapat melakukan ini. Dia menatap monumen dewa dunia dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kenapa riak senjata-senjata dalam ini begitu aneh? Oh baiklah, karena dia punya teknik persembunyian yang brilian, aku akan mengambil senjata ini dulu. Itu tidak rugi. Tuan Yu mengulurkan tangannya dan meraih tablet giok itu. Monumen itu jelas tidak lebih lemah dari Lightail Sword miliknya. Oleh karena itu, ia telah mempersiapkan mental agar tidak mudah menerimanya. Namun saat telapak tangannya menyentuh monumen, sambaran petir menyambar dan busur listrik yang kuat berkedip-kedip di sekitarnya. Dia merasa mati rasa dan dengan cepat menarik tangannya. Saat dia terkejut, suara gemuruh terdengar. Kemudian, seekor binatang raksasa terbang keluar dari monumen dewa alam semesta dan menerkam ke arahnya. Itu monumen penjinak binatang. Tuan Yu terkejut. Ia mengira monumen dewa alam semesta adalah senjata penjinak binatang yang bisa menampung binatang. Meskipun Mystic Thunder Cloud Shocking Howl sangat kejam, dia tidak panik sama sekali. Dia mendengus dingin dan maju selangkah, membanting telapak tangannya ke bawah. Ledakan, petir dari Mystic Thunder Cloud Shocking Roar langsung dihancurkan oleh kekuatan telapak tangannya. Berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Adapun Mystic Thunder Cloud Shocking Roar terkena dampak yang sangat besar dan terlempar jauh. Pembunuhan hantu api putih 6 tombak ekstrem, suara dingin terdengar. Di bawah Heavenly Halberd, nyala api dengan cepat menyebar di udara dan menelan Yu. Kamu adalah... Tuan Rain kaget. Di sisi lain api, ada wajah aneh yang menatapnya dengan dingin. Di bawah serangan Duan Yue, Green Lotus Earthfire di sekitarnya menyapu dan meraung. Apa yang terjadi? Tuan Yu segera tenang. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan Tail Light Sword di tangannya menyapu secara horizontal, menghasilkan suara irisan yang menusuk telinga. Api di sekitarnya menyebar dan tertinggal di belakangnya. Niat membunuh di tubuhnya begitu kuat sehingga mengunci Duan Yue. Katakan padaku, dari mana asalmu? Di mana pemuda itu? Suara dingin itu membuat tulang punggung Duan Yue merinding. Orang di depannya bahkan lebih kuat dari apa yang digambarkan Li Yunxiao. Dia dan Mystic Thunder Cloud Shocking Howl telah menggunakan gerakan terkuat mereka satu demi satu, namun pihak lain dengan mudah menetralisirnya dengan satu gerakan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Sial, aku sudah dikacaukan oleh bocah itu. Apa gunanya memanggilku melawan lawan sekuat itu? Duan Yue sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin ketika dia merasakan niat membunuh datang dari pihak lain. Terlebih lagi, esensi senjata dari Tail Light Sword hampir mencekiknya. Jika pihak lain menebasnya dengan pedang, dia pasti akan mati. Hehe, kenapa kamu bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Anda tidak bisa mempercayainya, bukan? Duan Yue menjawab dengan hati-hati saat keringat dingin menetes di dahinya. Ekspresi Tuan Yu berubah, dan dia menatap monumen dewa alam semesta. Tubuhnya bergetar dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia berkata dengan suara gemetar, Ini benar-benar senjata tingkat mendalam tertinggi. Dia adalah seorang alkemis peringkat 8.
Jadi dia secara alami tahu apa arti senjata kelas tertinggi dan betapa berharganya senjata itu. Dalam catatan benua, hanya Kaisar Wu yang tak tertandingi, yang telah menempa senjata tingkat tertinggi, Bahtera Nuh. Selain itu, tidak ada catatan senjata tingkat tertinggi lainnya. Kenapa tiba-tiba muncul satu lagi? Dia sangat terkejut hingga pikirannya menjadi kosong dan dia sedikit linglung. Mengesampingkan kekuatan senjata kelas tertinggi, orang yang mendapatkannya bisa menjadi ahli yang tak tertandingi. Terlebih lagi, metode menempanya adalah sesuatu yang membuat banyak alkemis papan atas tergila-gila. Tiba-tiba, wajah Li Yunxiao muncul di monumen Dewa Alam Semesta. Matanya berubah menjadi bulan sabit dan kekuatan mental yang kuat menyebar. Dengan tarikan lembut, Tuan Yu hendak tersedot ke dalam. Jika dia bisa menarik pihak lain ke dalam monumen Dewa Alam Semesta, bahkan Kaisar Jiu Tianwu pun harus berlutut. Tubuh Tuan Yu gemetar saat dia merasakan ruang di sekitarnya berubah dengan hebat. Tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan mental yang kuat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis peringkat 8. Dia sadar kembali setelah beberapa saat linglung. Gelombang kekuatan jiwa menyebar dan dengan mudah menghilangkan kekuatan mental Li Yunxiao. Tubuhnya berhenti di depan monumen Dewa Alam Semesta dan dia hampir tersedot ke dalamnya. Wajah Li Yunxiao menunjukkan ekspresi kekecewaan yang mendalam dan dia menghilang dalam sekejap. Tuan Yu sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tersedot, senjata kelas tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia tebak. Dia memperkirakan itu akan menjadi bencana. Saat dia terkejut, monumen Dewa Alam Semesta menyala, dan kekuatan yang kuat keluar. Kemudian, kepalan tangan sebesar kaserol terus membesar di matanya. Bang! Tuan Yu buru-buru melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan tinju binatang batu itu. Ledakan. Segera setelah seluruh tubuh monster batu itu terungkap, salah satu lengannya mulai retak dan hancur. Tuan Yu juga merasa tidak enak badan. Pukulan itu datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak siap sama sekali. Tubuhnya terkena kekuatan besar dari monster batu itu dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Darah di tubuhnya melonjak dan rasa berdarah melonjak ke tenggorokannya. Ledakan! Tubuh binatang batu itu keluar sepenuhnya dari tugu Dewa Alam Semesta. Ia menginjak tanah dan menimbulkan suara keras. Lengannya yang patah dengan cepat terbentuk kembali dan kembali normal. Ia berjalan menuju Tuan Yu selangkah demi selangkah. Tuan Yu sedikit pusing. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang ada di monumen Dewa Alam Semesta. Jika ada banyak ahli dan binatang buas yang keluar, bahkan jika dia adalah Kaisar Wu, dia tidak akan mampu mengatasinya. Itu memang senjata kelas tertinggi. Saya harus mendapatkannya. Dia meraung dan bergegas ke depan. Dengan tebasan pedang di tangannya, aura pedang tajam itu menghancurkan monster batu yang datang ke arahnya menjadi berkeping-keping. Tubuhnya melewatinya dan tangan kirinya membentuk segel di udara. Segel emas besar terkondensasi di telapak tangannya. Karakter ras iblis aneh membesar di udara dan jatuh menuju monumen Dewa Alam Semesta. Tiba-tiba, monumen itu bersinar dengan lampu merah dan sinar api Phoenix sejati memancar. Seluruh ruang bawah tanah langsung berubah menjadi lautan api. Di dalam api, bayangan naga terus bergerak ke depan. Itu sebenarnya adalah naga iblis yang secara langsung menampakkan dirinya. Ia menggunakan kekuatan tingkat ke-9 untuk membentuk seni pedang untuk membunuh binatang iblis itu, menebas bersama dengan api Phoenix. Pada saat yang sama, irama bumi diaktifkan dan gravitasi meningkat 10.000 kali lipat. Seluruh gua bawah tanah mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sejumlah besar batu mulai runtuh. Tuan Yu kaget. Sirkulasi Zhenqi-nya menjadi sangat sulit di bawah gravitasi 10.000 kali ini. Terlebih lagi pedang pembunuh iblis yang datang dari langit dan api ilahi yang menutupi langit dan bumi membuat jantungnya berdebar-debar. Taktik langit hebat, pedang ke-8, sinar aura pedang muncul di Tail Light Sword.
dan berubah menjadi cincin cahaya yang menyebar. Pada akhirnya, badan pedang menjadi terang, lampu hijau hampir menembus kehampaan dan menebas di depannya. Ledakan! Ketiga kekuatan itu bertabrakan dan tubuh Tuan Yu terpaksa mundur di udara. Aura pedang dari Tail Light Sword membentuk tekanan yang memisahkan Demon Slayer dan True Phoenix Fire. Meski tidak terluka, masih sulit baginya untuk bertahan dari serangan gabungan kedua kekuatan tersebut. Ia terpaksa terbang keluar, dan tubuhnya membentur tembok dengan keras, menciptakan terowongan sepanjang puluhan meter. Setelah penyerangan tersebut, Gen Ryu kembali ke monumen Dewa Alam Semesta. Li Yunxiao duduk bersila di Gunung Fangchun dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Meskipun dia telah menggunakan api Phoenix sejati untuk mewujudkannya, kesulitan mengendalikannya berada di luar imajinasinya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan jiwanya. Tubuhnya hancur dan kekuatan jiwanya habis. Dia hampir lumpuh total. Setelah binatang batu di luar dipotong-potong, ia mengembun lagi dan berjalan menuju Tuan Yu. Tuan Yu tertanam di batu dan merasa tidak enak juga. Mengontrol senjata mendalam peringkat 9 juga di luar kemampuannya. Namun, dia selalu berkultivasi dengan hidupnya. Itulah sebabnya dia bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan Tail Light Sword. Dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama, tetapi dia telah menderita kerugian yang sangat besar di tangan Raja Bela Diri. Meskipun tubuh Tuan Yu tidak mengalami kerusakan berarti, vitalitas dan kekuatan jiwanya sangat terkuras. Kekuatannya menurun dengan cepat. Tidak. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa membuka susunan pengorbanan. Dia cemas dan bergegas keluar dari dinding. Tangan kirinya dengan cepat membentuk segel, dan beberapa cincin cahaya terbang keluar dari telapak tangannya dan menutupi binatang batu itu. Cincin cahaya jatuh dan mengikat binatang batu itu seperti tali, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa mengaum dalam kemarahan, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Hanya Duan Yue dan Mystical Thundercloud Roar yang tersisa berdiri, tidak jauh dari sana. Mereka tidak seperti binatang batu yang bisa bangkit kembali tanpa batas. Begitu mati, ia akan mati total. Makanya, mereka tidak berani bergerak. Tuan Yu memandang Duan Yue dengan dingin dan mengangkat pedangnya untuk menebas. Duan Yue terkejut. Dengan raungan awan guntur mistik, keduanya bergegas ke monumen Dewa Alam Semesta dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghilang dengan kilatan cahaya, seolah terkena cedera serius Li Yunxiao. Cahaya di monumen Dewa Alam Semesta menjadi semakin lemah. Ia berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak sama sekali. Kelopak mata Tuan Yu bergerak-gerak dan dia sangat marah. Pada saat itu, dia telah menggunakan 80 hingga 90% energinya. Ia tidak berani mencoba mengambil kembali Tugu Dewa Alam Semesta. Hanya Tuhan yang tahu sosok kuat apa yang bersembunyi di sana. Selain itu, dia tidak yakin tentang kemungkinan mengambilnya kembali. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dengan sisa energinya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.